sahabat Nabi Rasulullah umurnya 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun, Umar 63 tahun, Ali 64 tahun, Utsman 83 tahun. 5 berlima, hanya satu yang sampai 83 tahun. Selebihnya tak sampai 70. Jangan dilihat yang 80-nya, tapi lihat yang 60-nya. Nah, ini pedoman yang berbeda. Perjalanan kita belum dimulai. Sekarang ini kita ini sedang mengumpulkan bekal untuk menuju perjalanan yang panjang. Ini tinggal kita di dunia ini belum dimulai. Perjalanan akan dimulai setelah kita meninggal, barulah di situ dimulai perjalanan alam barzakh. Setelah alam barzakh, yaumil qiyamah, hari kiamat. Kemudian yaumil mahsyar, di padang mahsyar. Setelah itu yaumil hisab, hari di mana amal kita ini dihisab. Kemudian yaumil mizan, timbangan. Setelah itu barulah sirat. Sirat menuju surga. Jadi masih panjang. Yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar saja dalam suatu riwayat dikatakan kita akan berada di yaumil mahsyar itu lebih kurang 50.000 tahun. 50.000 tahun itu bukan tahun dunia, tapi tahun akhirat. Satu tahun dunia ini, satu hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Di alam mahsyar itu nanti kita akan berada selama 50.000 tahun. Jadi perjalanan awak panjang Bapak dan Ibu, panjang. Sekarang ini belum dimulai, kita lagi mengumpulkan bekal untuk menuju alam yang panjang itu. Kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, ada amalan yang nilainya abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 amalan yang nilainya abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita sudah meninggal. Kita ini harus pintar-pintar dalam mencari amalan. Harus cerdas kita dalam beribadah. Oleh karena itu, dicari amalan itu yang nilainya abadi. Sekalipun kita sudah meninggal, tapi sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang abadi sampai akhirat. Apa amalan itu? Yang pertama adalah ilmu yang disebarkan. Ada orang yang tak nombor mengajarkan ilmu yang lain. Inyo tahu tapi tak nombor berbagi. Tak nombor yang mengajarkan ke orang. Takut ke orang lain pandai buruk gitu ya kan. Jadi ibarat guru wasilet. Biasanya seperti itu, yang intinya ada sebuah ilmu yang tidak diturunkan kepada muridnya. Kalau diturunkan itu nanti gurunya bisa kalah kan gitu ya. Jadi ada suatu amalan pemungkas, ilmu pemungkas yang tidak diturunkan kepada murid. Nanti muridnya ini punya murid lagi, akhirnya juga ada suatu ilmunya tidak
diberikan kepada muridnya. Akhirnya ilmu itu habis. Jadi bagi kita yang memiliki ilmu, jangan pelit-pelit kita, sebarkan, sampaikan. Sama dengan guru, ya kan? Guru, apakah itu guru di sekolah, guru mengaji, ya kan? Ini itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan yang abadi. Sampailah kita. Ikut amalan yang selalu akan mengalir. Begitu sampaikan sama orang, diamalkan atau tidak, tapi Allah telah catat sebagai amalan yang abadi. Anak awak, bapak dan ibu, kadang-kadang kita sebagai orang tua ini itu selalu berlepas tangan. Semuanya diserahkan kepada guru. Tidak ada sedikit pun kita ingin berperan mengajari anak-anak kita, apakah itu baca Al-Qurannya atau mengajarkan dia sholat, padahal itu adalah ladang amal bagi awak. Mengajari anak-anak sholat, anak awak surah, atau mengajarkan awak mengaji, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ini akan menjadi amal yang akan dicatat oleh Allah. Kemudian yang kedua, amal yang abadi itu adalah mengalirkan air sungai atau menggali sumur. Itu amal yang abadi. Mengalirkan air sungai, katakanlah seperti irigasi, atau mengalirkan air kepada orang lain, seperti orang bekerja di PDAM. Kalau awak di situ mungkin pakai sumur masing-masing, tapi ada di tempat lain PDAM, airnya dialirkan, sumbernya satu, tapi seluruh satu kampung itu dari PDAM air. Bapak dan Ibu, siapa yang mengalirkan itu, maka itu adalah amal yang abadi. Walaupun dia bergaji dari situ. Kalau bekerja pasti bergaji, sama dengan guru. Kalau bekerja pasti bergaji, tapi ada nilai yang lebih besar daripada gaji itu adalah amal abadi. Kemudian selanjutnya menanam pohon. Rasulullah SAW mengatakan besok pagi akan terjadi kiamat, hari ini tanam pohon. Rasul dalam berperang katakan, kalau pergi berperang jangan bunuh orang tua, jangan dibunuh anak-anak, kemudian jangan dibunuh wanita, kemudian jangan tebang pohon. Jangan tebang pohon. Empat yang dilarang oleh Rasulullah kalau pergi berperang. Jangan dibunuh anak-anak, jangan dibunuh wanita, jangan dibunuh orang tua, kemudian ditebang pohon. Menebang pohon disamakan dengan membunuh manusia. Jadi kalau nak perlu sekali bagi awak kayu itu, tak usah awak tebang. Kalau tebang pohon, pada suatu saat ribuan orang akan meninggal karena terjadi banjir. Kan begitu. Jadi menanam pohon, sekalipun pohon itu tidak berbuah, tapi banyak manfaat. Udara segar, menyimpan air, kemudian sekalipun kata Rasulullah burung bersarang di situ, maka kamu akan mendapatkan pahalanya. Binatang lain berlindung di situ, maka kalian akan mendapatkan pahala. Apalagi yang menghasilkan sebab. Jadi kalau ada, katakanlah kita
banyak buah-buahan bermacam-macam. Ada kelengkeng, ada matoa, ada durian, ada apa namanya, rambutan. Itu boleh dikatakan sering kita makan. Biji-bijiannya itu jangan dibuang ke tong sampah, tapi lemparlah di tempat akan hidup, sekalipun tidak di tanah kita atau di pinggir-pinggir jalan. Tumbuh dia menghasilkan atau tidak, atau nanti dinikmati oleh orang lain, kita sudah dicatat sebagai amal yang abadi. Jadi teman-teman, kalau dulu di kampung-kampung orang tua yang usianya sudah 70 tahun tapi masih menanam kelapa, masih menanam durian. Kalau kita lihat, tidak mungkin lagi dengan usianya itu bisa menikmati buah kelapa itu atau buah durian. Tahulah kalau dulu kelapa kampung 7 tahun, 10 tahun baru berbuah. Durian juga seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh orang tua kita? Menanam. Ini amalan yang abadi, dicatat Allah. Kemudian mewariskan mushaf. Bapak dan ibu kalau pergi ke pasar, beli Al-Quran, letakkan di masjid. Beli Al-Quran satu, letakkan di masjid ini. Dibaca atau tidak oleh orang lain, tapi Allah telah catat kita pernah mewariskan Al-Quran. Jangan pulang sampai ke masjid, awak tak meletakkan Al-Quran di situ. Tengok-tengok tuh, lain tak Al-Quran yang aku wakafkan dibaca orang. Nak perlu dibaca atau tidak oleh orang lain, tapi kita sudah dicatat pernah mewariskan Al-Quran. Apalagi ada donasi Al-Quran untuk anak-anak tahfiz, orang-orang yang kurang yang di situ barangkali sangat membutuhkan Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu, ini cara beribadah yang cerdas. Jadi memang agama ini tidak mengurus masalah sholat saja, rukuk dan sujud saja. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Wariskan Al-Quran. Kalau poin awak umrah, kalau poin haji biasanya ada seperti ini kan. Jadi Al-Quran satu taruh di Masjidil Haram atau Masjid Madinah. Kemudian amal yang paling selanjutnya adalah membangun masjid atau mushola. Bapak dan Ibu jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul katakan apa namanya? Membangun masjid, sekalipun kamu ikut sebesar sarang burung, walaupun hanya sebesar itu mampu, itu sudah dicatat sebagai amal yang abadi. Jadi kalau ada masjid awak membutuhkan keramik, gitu kan, soto awak agak selembar jadi agak sasak semen tidak, tapi kita yakin yang hadir pada kesempatan ini sudah ikut dalam membangun masjid ini. Bangun masjid ini. Sekalipun masjid ini akan dirobohkan oleh orang-orang setelah kita dibangun dan lebih baik, tapi amalnya, nilainya itu adalah abadi. Yang abadi itu nilainya. Di dunia ini tidak ada yang abadi, tapi nilainya abadi. Sama dah bersasi awak dulu kan. Jangan dikira amalan orang dulu hilang, tidak. Walaupun lagi hancurkan sudah, tidak ada lagi, tidak pernah dia apa dipakai lagi. Tidak akan hilang abadi. Masjid Madinah sekarang yang dibangun oleh Rasulullah dulu bukan seperti ini. Apakah pahala Rasulullah, pahala sahabat-sahabat hilang? Tidak, abadi.
sekalipun telah dihancurkan, dirubah oleh generasi-generasi setelah kita, maka tetap abadi. Jadi ikutlah. Kemudian bersedekah, berwakaf, ya kan, tanah itu sebagai amal yang abadi. Untuk pembangunan masjid, pembangunan musyawarah, pembangunan TPA, MTA, atau pembangunan sekolah lain, atau pembangunan panti dan sebagainya, rumah anak yatim, ya kan, itu sebagai amal abadi. Berwakaf. Itulah yang untuk kita Bapak Ibu. Kalau yang lain yang tinggal berbentuk, itu sudah menjadi milik orang lain. Kemudian amalan-amalan yang lainnya adalah melahirkan anak yang mendoakan dan juga beristighfar untuk orang tuanya. Bapak dan Ibu pernah melahirkan anak yang dia berdoa untuk Bapak dan Ibu dan dia beristighfar untuk Bapak dan Ibu. Ini adalah mengalir, akan menjadi amal yang abadi. Jadi kalau lain anak awak dia tahu telepon, doakan ayah, doakan ibu. Ibu tidak butuh duitmu, tidak butuh yang lain-lain. Yang ibu butuhkan adalah doamu. Doa. Sekarang ini banyak anak yang tidak bisa berdoa untuk orang tuanya. Banyak yang tidak bisa Bapak dan Ibu. Kalau ada yang meninggal, itu biasanya dibawa ke masjid, sholatnya di masjid. Apalagi hari Jumat, itu sering yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, nah itu nanti siap sholat Jumat, itu di sholat ramai-ramai. Nanti biasanya kalau kami itu selalu tanya, mana anak-anaknya atau keluarganya, silakan ke depan, karena yang lebih afdal menyolatkan adalah anaknya atau keluarga. Pernah kami tanya, keluarganya banyak, anaknya banyak, tapi tidak ada satu pun yang bisa menyolatkan. Dia mengatakan, wakilkan saja Ustaz, kami serahkan kepada Ustaz. Masih ada ayahnya, masih ada ibunya, masih nampak olehnya, tak sanggup dia mendoakan ibunya, apalagi sudah dimasukkan ke dalam kubur. Masih terwujud di depan, tak sanggup dia mendoakan. Padahal dia baca saja Allahumma ighfir lahu, Allah katakan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, Allah akan angkat orang tua ke tempat yang lebih tinggi. Ketika anak mendoakan orang tuanya, maka di situ Allah mengatakan, di situ Rasulullah SAW mengatakan, Allah akan angkat orang tuanya ke tempat yang lebih tinggi, surga yang lebih tinggi. Sehingga ada suatu saat nanti di dalam di dalam riwayat itu diceritakan, ada orang tua yang malu dia masuk surga. Malu dia. Ya Allah, ya Tuhan, tidak sanggup aku masuk ke sini. Amal aku tidak seimbang. Amal aku sedikit, kok dapat yang seperti ini? Allah katakan kepadanya, anakmu yang mendoakan. Ini pentingnya doa. Bapak dan Ibu, kalau ada anak yang jauh dari awak ini, telepon dulu. Nah, umur ayah 65 tahun,
mungkin tak kelama dah ayah meninggal, bisa tak abang menjalankan ayah? Itulah mereka telepon, kalau abang nak tolong belajar gini, belajar gini. Ada telepon. Itu pentingnya Pak. Ibu telepon anak. Kalau orang suruh belajar, padahal sholat jenazah itu tidak sulit-sulit, mudah. Saya kalau ada orang meninggal, kalau ada anaknya yang laki-laki, saya sampaikan, kamu dah pandai tak? Belum. Kalau belum, bapak ajarkan. Sebentar saja. Sholat jenazah itu tak susah. Takbir pertama, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau sholat dia pasti dapat Al-Fatihah. Yang kedua, salawat. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah. Sanggup tak? Bisa tak kamu baca itu? Bisa. Kemudian doa, Allahumma ighfir lahu. Udah. Tak sanggup dia tak banyak bapak. Allahumma ighfir lahu. Udah. Takbir. Nanti yang terakhir doa lagi. Tak dapat Allah mengatakan, baca lagi Allahumma ighfir lahu. Udah. Itu aja. Jangan sampai orang lain yang menyolatkan orang tua kita sendiri. Kalau adalah anak bapak dan ibu yang tak bisa mendoakan awak, mendoakan awak di saat awak meninggal, itulah orang tua yang paling malang memiliki anak. Malang awak. Jangan sampai pada itu. Semalam-malam orang tua adalah seketika dia meninggal, anaknya tak sanggup mendoakan. Nah, jadi kini kalau lain ada bapak punya anak laki-laki, bolehlah kalau jauh yang telepon, kalau tak jauh sampaikan ke dia secara langsung. Lah dapat kalau walon berajar. Begitu kepada ibu. Jadi seorang ibu, orang tua pernah melahirkan anak yang mendoakannya, yang beristighfar untuknya, itulah amal yang abadi. Pernah yang berdoa di saat sholat apa? Sholat jenazah. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Allah angkat bapak dan ibu sampai ke tempat yang tinggi. Begitu bapak. Nah, ini penting. Kalaulah awak tak tahu kapan awak meninggal, diajak oleh bapak dan ibu, seperti yang kita sampaikan tadi, umur awak kalau sampai 70, 80 itu bisa dihitung siapa. Itu kita mati 72 anak puluh. Sampaikan sama anak awak, kau alun pandai oleh tolong suruh belajar. Kini kau suruh dia selalu berdoa, tidak hanya untuk awak, berdoa untuk awak. Bapak dan ibu juga seperti itu, doa orang tua awak. Allah apa namanya? Barang siapa yang lupa saja mendoakan orang tuanya setiap selesai sholatnya 5 waktu, maka Allah tidak akan berkahi hidupnya hari itu. Lupa juga berdoa. Nah, begitu pentingnya mendoakan orang tua. Barangkali bapak dan ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah 7 amalan yang abadi sampai akhirat. Setidaknya kalau tak bisa ke-7-7-nya awal raih, ada 1 lain. Nawat guru, ya kan?
berarti cari yang lain, mungkin apa namanya mengalirkan air, membuat sumur, nggak sanggup bawa anak. Setelah itu menanam pohon, ya kan? Anaknya sanggup bawa anak, mewariskan Al-Quran. Anaknya sanggup bawa, ya kan? Nah, kemudian bangun masjid itu sholat, anaknya sanggup. Sedekah aja bisa melahirkan anak yang bisa mendoakan awak aja bisa. Kalau itulah karam hidup awak, lah karam itu baik. Ajari ya kajian, cari satu amalan yang abadi sampai akhir. Ini saja yang saya sampaikan.